wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari pneumatik, yaitu pertama-tama dari kompresor angin, terus dilanjutkan ke separator, dari separator lanjut lagi ke katup 3/2, dari katup 3/2 lanjut ke silinder kerja tunggal. Menjelaskan kerja pneumatik. Dari sini, dari kompresor akan mendistribusikan angin menuju ke separator. Dari separator akan menuju ke katup 3/2 NU, dan dari 3/2 NU akan menuju ke sistem pneumatik. Oke, di sini saya akan mencoba. Oke. Saya akan menjelaskan cara kerja pneumatik. Jadi angin dari kompresor menuju separator, lalu melalui selang dibagi dari simpang ini menjadi ke katup, dan lari ke sini dibagi lagi menjadi ke double pilot valve, lalu ke katup satu lagi, lalu yang satunya ini lubang yang B ini ke otomatis bawah, yang A ini ke atas. Jadi seperti ini cara kerjanya. Jadi yang satunya dimatikan, yang satunya lagi dimatikan, yang satunya lagi dihidupkan, yang satu lagi dihidupkan, turun. Oke, sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan video yang tadi. Jadi sedikit penambahan di sini di modul dijelaskan untuk menambahkan Kontrol angin. Jadi seperti ini ada ratnya. Jadi kita kendorkan untuk mengeluarkan angin. Jadi proses pengangkatan pneumatik akan menjadi lambat. Jadi saya akan menjelaskan pneumatik, yaitu dari kompresor, dari separator, lanjut lagi di percabangan. Di percabangan ini kita bagi lagi, yaitu katup 5/2. Itu ada dua, kita cabang lagi, terus dikasih 5/2 double pilot valve. Kemudian diberikan lagi setelan angin. Oke. Jadi dari kompresor angin keluar menuju separator, lalu menuju ke simpang 3 ini, lalu dibagi. Satu angin masuk melalui roller lever valve ini, satu lagi dibagi ke sini untuk yang di bawah. Jadi gunanya angin ini masuk ke sini, dia akan mengeluarkan angin ini ke double pilot. Untuk fungsinya untuk mengotomasikan ini, jika ditekan akan mengisyaratkan double pilot untuk mengeluarkan angin dari sini. Jadi dia akan turun. Lalu yang ini sama saja fungsinya, untuk yang kiri untuk yang naik. Jadi lalu kita menambahkan ini untuk kontrol agar turun naiknya lebih lambat atau lebih stabil. Saya Jasmola, NIM 2206-240-1013. Sini saya akan menjelaskan sistem kerja pneumatik secara otomatis. Pertama, dari kompresor akan menuju ke separator. Dari separator akan menuju ke
simpang 3. Dan simpang 3 angin masuk ke roller lever valve dan akan mengisyaratkan terus double pilot valve untuk membuat piston turun. Baiklah, berikut adalah sistem kerja pneumatik secara otomatis. Saya akan menjelaskan tentang pneumatik dengan menggunakan katup or, yaitu pertama-tama angin dari kompresor menuju separator dialirkan lagi dengan menggunakan katup 3/2 push button, yaitu terdapat 2. Selanjutnya dihubungkan lagi dengan katup or. Selanjutnya dihubungkan lagi ke double pilot valve. Kemudian terdapat lagi push button 3/2 yang dialihkan lagi ke double pilot. Kemudian dilanjutkan ke silinder kerja ganda. Ya, kita lihat cara kerjanya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara kerja silinder ganda dengan tombol 2 push button. Pertama, angin dari kompresor dialirkan ke separator, lalu menuju persimpangan 3 dan dibagi menjadi 3 arah. Yang pertama, angin ke push button 3/2, lalu melalui katup N, terus dibagi menjadi 3. Satu, angin menuju ke double pilot valve. Di sini juga dibagi menjadi 5 rangkaian. Dari lubang A menuju ke pendorong bawah, dari lubang B menuju ke pendorong atas, lalu yang ke sisi kanan menuju ke luller valve yang atas. Lalu yang bawah ini anginnya melalui kompresor yang angin dibagi menjadi 3 tadi. Lalu angin ini menuju ke double pilot valve untuk mengisyaratkan otomatisnya bila ini tertekan. Seperti inilah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rangkaian untuk menggerakkan satu aktor tunggal dan 2 aktor ganda secara terpisah. Yang ganda dibuat bergerak secara bersamaan. Oke, yang pertama, angin dari kompresor akan menuju ke sambungan 3 dan menuju lagi ke sambungan 3 dan akan menuju ke roller valve ruang masuk 1 dan 2, dan satunya lagi akan menuju ke push button dan masuk ke pneumatik tunggal. Nah, dari angin keluar dari roller valve masuk ke double pilot valve dan satunya lagi juga masuk ke double pilot valve. Coba. Dan dari double pilot valve yang B akan masuk ke pneumatik untuk menekan piston ke bawah, dan yang A akan masuk ke bawah untuk menaikkan piston ke atas. Oke, cara dicoba. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang ganda dibuat bergerak secara berlawanan. Oke. Dari
double pilot valve akan menuju ke bagian bawah aktuator bagian bawah, dan di satunya lagi akan menuju ke aktuator atas. Sekarang kita uji coba. Oke, terima kasih. Baiklah, saya Albert Simantulang, NIM 2206 2140 1013. Di sini saya akan menjelaskan komponen hidrolik bagian bawah. Yang pertama, dari stop kontak 1 akan menuju untuk menghidupkan motor penggerak 1, dan motor penggerak 1 memakai kopling tetap. Nah, dari pompa dari motor penggerak akan memompakan oli dari sini akan menuju ke atas. Nah, pada motor penggerak kedua sini stop kontaknya akan dihidupkan, dan ketika dihidupkan oli akan disedot dari tangki oli menuju ke pompa dan mengalirkan ke sistem pendingin atau radiator, dan dari radiator akan dinginkan dan dilempar kembali ke tangki minyak atau tangki oli. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Wijayanto dengan NIM 2206 2140 1011. Kali ini saya akan menjelaskan hidrolik, yaitu pertama-tama oli naik dari penampungan ke katup throttle, yaitu fungsinya sebagai penyetelan oli. Kemudian oli masuk ke flow meter, yaitu mengukur liter oli seberapa keluar. Kemudian lanjut lagi ke manometer, yaitu mengukur tekanan. Terus terdapat 3 bagian, yaitu selang 1 untuk hidrolik 1, yang kedua hidrolik 2, terus yang ketiga ini untuk jika oli terlalu banyak akan dikeluarkan melalui sini. Yang pertama ini menuju ke 3/2 hidrolik. Apabila tuas ini ditekan maju, maka hidrolik akan naik, dan apa dilepas netral, hidrolik akan turun. Jika ditekan ke bawah, ini akan tertahan. Nah, yang satu lagi ini untuk menaikkan hidrolik 4/2. Ini terdapat keran juga untuk menaikkan oli ke hidrolik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Ipaldi Siregar akan melanjutkan penjelasan tentang mesin hidrolik dari kawan saya tadi. Jadi setelah oli mengalir dari sini, dia akan masuk ke katup 4/2. Jadi fungsinya itu jika kita menaikkan tuas, mendorong ke bawah tuas, menarik tuas, dia akan menyatu ke selang yang ini. Jadi dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Jika kita naikkan tuas, fungsinya untuk, jadi dia di sini menutup, lalu di sini dia menyambung. Oli yang dari sini dia akan turun ke sini melalui ini, lalu turun ke penampungan oli. Jadi kira-kira seperti itulah. Mari kita coba hidupkan. Jika tuasnya kita dorong, dia akan naik, soalnya olinya mendorong dari sini. Jadi jika kita tarik tuasnya, dia akan menyetop oli dari sini ke sini, lalu membuka oli ke sini dan turun ke bawah. Nah, oke. Dan yang satu lagi ini, jadi pergerakan oli dari sini ke sini. Jika kita tidak apa-apain, dia akan kembali ke penampungan oli. Jika kita tahan seperti ini, dia akan menutup aliran ke penampungan oli dan membuka aliran ke jalur depan. Jadi jika kita naik lagi kan,
lalu kita tahan di bawah, dia akan menyetop kedua-duanya. Oke, sekian, terima kasih dari saya.